Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munali Zahari dengan NIM 2302976. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek studi kasus yang dengan judul Optimasi Penyaluran Bantuan Banjir Aceh Tamiang dengan Non-Linear Programming, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Harisman SSI. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu non-linear programming. Non-linear programming adalah cabang optimasi matematika yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan atau objective function yang bentuknya tidak linear dengan memenuhi kendala peridaksamaan atau persamaan yang juga bisa bersifat non-linear. Pada non-linear programming, struktur fungsi biasanya mengandung pangkat, akar, logaritma, eksponensial, atau perkalian antar variabel. Non-linear programming dikatakan non-linear karena variabel keputusan dalam fungsi tujuan berpangkat lebih dari satu. Contohnya, Z sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dikurang 6X1 dikurang 8X2 dikurang 10X3. Berikutnya yaitu tujuan dan contoh penerapan non-linear programming. Tujuan non-linear programming diantaranya yaitu untuk mengoptimalkan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu hasil. Yang kedua, menghasilkan keputusan terbaik dari beberapa pilihan dengan kendala. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar variabel dalam kondisi yang tidak linear. Contoh penerapan non-linear programming ini yaitu pada pengelolaan bencana seperti banjir, gempa, kebakaran hutan. Yang kedua yaitu penyaluran logistik dan bantuan darurat. Yang ketiga, produksi industri dengan biaya non-linear. Yang keempat, ekonomi dan manajemen aset. Yang kelima, pada bidang pertanian seperti distribusi pajak atau lahan. Nah, pada kali ini kasusnya itu tentang penyaluran logistik dan bantuan darurat untuk korban bencana di Aceh Tamiang. Nah, pada kali ini akan kita bahas non-linear programming dengan 2 kendala dan 3 variabel. Yang solusinya kita menggunakan solusi Lagrange. Angka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu temukan fungsi Lagrange, yaitu fungsi Lagrange dibentuk dari fungsi objektif dan fungsi kendala dengan menggunakan pengali lambda. Bentuk fungsinya itu L di titik X1, X2, X3, lambda 1 dan lambda 2 sama dengan F X1, X2, X3 dikurang lambda 1 dikali H1, X1, X2, X3 dikurang lambda 2 dikali H2, X1, X2, X3. Di sini H1 dan H2 itu merupakan kendalanya. Untuk step kedua yaitu temukan titik stasioner dan nilai lambda 1 dan lambda 2 dan titik stasioner ditemukan dengan mengambil turunan parsial pertama terhadap semua variabel, yaitu X1, X2, X3, lambda 1 dan lambda 2, dan mengaturnya sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga, kita menemukan border Hessian matrix dan determinan, di mana matriks Hessian border itu elemennya itu terdiri dari matriks O, matriks P, matriks pre-transpose, dan matriks Q. Matriks O yaitu matriks dengan elemen 0. Dan matriks P itu yaitu merupakan turunan pertama dari kendalanya terhadap semua variabel, yaitu parsial H1, turunan kendala 1 terhadap X1, turunan kendala 1 terhadap X2, turunan kendala 1 terhadap X3, dan turunan H2 terhadap X1, turunan H2 terhadap X2, turunan H2 terhadap X3. Selanjutnya, matriks Q. Kita akan mencari matriks Q yang merupakan turunan parsial kedua fungsi Lagrange terhadap variabelnya, yaitu elemennya itu turunan parsial L terhadap X1 kuadrat, turunan parsial L terhadap X1 dan X2, turunan parsial X
terhadap X1 dan X3, turunan parsial X2 terhadap X1, turunan parsial L terhadap X2 kuadrat, turunan parsial L terhadap X2 dan X3, turunan parsial L terhadap X3 X1, turunan parsial L terhadap X3 X2, dan turunan parsial L terhadap X3. Untuk step keempat, yaitu kita menentukan apakah jika determinan matriks Hessian tadi besar dari 0 atau positif, maka Z adalah minimum. Dan jika determinan matriks Hessian tadi kecil dari 0, yaitu negatif, maka Z adalah maksimum. Step kelima, yaitu kita menemukan titik optimasinya, entah itu maksimum atau minimum, dengan mensubstitusikan titik stasioner. Nah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Pada akhir tahun 2025, banjir besar terjadi di Pulau Sumatera, dan satu wilayah yang terkena dampak besar yaitu Aceh Temiang. Terdapat 3 jenis bantuan utama yang harus diprioritaskan. Bantuan pertama yaitu beras dalam unit ton, yang disimbolkan dengan variabel X1, yaitu ini penting untuk kebutuhan makanan pokok. Yang kedua, air bersih dalam unit ribuan liter, dimisalkan dengan variabel X2. Nah, ini bantuan yang ini penting untuk membersihkan penyakit dan kebutuhan harian. Yang ketiga, bantuan obat-obatan dalam unit paket. Nah, ini dimisalkan dengan variabel X3 yang merupakan penting untuk penanganan kesehatan darurat. Dan logistik ingin mengoptimalkan efektivitas bantuan yang diberikan. Efektivitas tersebut dianggap mengikuti fungsi non-linear karena setiap tambahan bantuan tidak selalu memberi peningkatan dampak yang linear, atau disebut dengan diminishing return. Nah, fungsi tujuan yang terbentuknya yaitu Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 dikurang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Kontribusi bantuan dikurangi dengan beban logistik dan penurunan efektivitas. Untuk kendalanya yaitu berbentuk ketidaksamaan. Yang pertama, total sumber daya terbatas, di mana X1, X2, X3 itu kecil atau sama dengan 10. Yang kedua, keterbatasan distribusi transportasi, yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kecil sama 18. Dan syarat non-negatifnya yaitu X1, X2, X3 besar sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, membentuk fungsi Lagrange. Dari kasus tersebut didapat yaitu fungsi tujuannya. Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 dikurang dalam kurung X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat tutup kurung. Nah, untuk kendala pertamanya yaitu H1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama 10 sama dengan 10 dikurang X1 dikurang X2 dikurang X3. Untuk kendala duanya yaitu H2 sama dengan 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kecil sama 18. Akan sama dengan 18 dikurang 2X1 dikurang X2 dikurang 3X3. Dan syarat negatifnya X1, X2, X3 kecil sama dengan 0. Selanjutnya kita bentuk fungsi Lagrange, yaitu di mana terdiri dari fungsi tujuan dikurang dengan lambda 1 dikali H1 dikurang lambda 2 dikali H2. Sama dengan 8X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 dikurang dalam kurung X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dikurang lambda 1 dikali 10 kurang X1 dikurang X2 dikurang X3 dikurang lambda 2 dikali 18 dikurang 2X2 dikurang lambda 2 dikali 18 dikurang 2X1 kurang X2 kurang 3X3. Nah, untuk step keduanya kita tentukan titik stasioner Z0, X1, X2, X3 dan lambda 1 dan lambda 2. Dan lambda 1, lambda 2 menggunakan parsial L terhadap X1 sama dengan 0, parsial L terhadap X2 sama dengan 0, parsial L terhadap X3 sama dengan 0, parsial L terhadap lambda 1 sama dengan 0, dan turunan parsial L terhadap lambda 2 sama dengan 0. Yang pertama kita cari dulu turunan terhadap X1. Turunan L terhadap X1 yaitu hasilnya menjadi 8 dikurang 2X1 ditambah lambda 1 ditambah 2 lambda 2. Turunan L terhadap lambda 1
turunan persial L terhadap X1 sama dengan 8 dikurang 2X1 ditambah lambda 1 tambah 2 lambda 2 sama dengan 0. Sehingga akan menjadi 2X1 sama dengan 8 ditambah lambda 1 ditambah 2 lambda 2. Ini merupakan kita namai dengan, yang ini kita namai dengan persamaan 1. Selanjutnya, turunan terhadap X2. Turunan L terhadap X2 akan menghasilkan 5 dikurang 2X2 ditambah lambda 1 ditambah lambda 2. Sehingga akan menjadi 2X2 ditambah 5 ditambah lambda 1 ditambah lambda 2. Ini merupakan persamaan kedua. Kita cari turunan terhadap X3, yaitu turunan parsial L terhadap X3 sama dengan 6 dikurang 2X2 ditambah lambda 1 ditambah 3 lambda 2. Menghasilkan 2X3 sama dengan 6 ditambah lambda 1 ditambah 3 lambda 2. Ini merupakan persamaan ketiga. Lanjut, kita turunkan terhadap lambda 1 atau kendala 1. Turunan parsial L terhadap lambda 1 sama dengan min negatif dalam kurung 10 dikurang X1 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan 0. Akan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 10, yang merupakan ini persamaan keempat. Selanjutnya kita turunkan terhadap lambda 2 atau kendala 2. Parsial L terhadap lambda 2 yaitu negatif dalam kurung 18 dikurang 2X1 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan 0 akan sama dengan 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 18. Ini merupakan persamaan kelima. Selanjutnya kita selesaikan sistem persamaan tersebut. Dari persamaan 1, 2, 3 kita bisa nyatakan X1, X2, X3 dalam lambda 1 dan lambda 2, yaitu X1 sama dengan 4 ditambah lambda 1 per 2 ditambah lambda 2, X2 sama dengan 5 per 2 ditambah lambda 1 per 2 ditambah lambda 2 per 2, X3 sama dengan 3 ditambah lambda 1 per 2 ditambah 3 lambda 2 per 2. Kita substitusikan X1, X2, X3 ke persamaan 4, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 10. Selanjutnya kita substitusikan X1, X2, X3 ke persamaan 4, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 10. Nah, kita masukkan nilai X1, X2, X3-nya, lalu akan didapat hasil akhirnya yaitu 3 lambda 1 ditambah 6 lambda 2 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan ke-6. Lalu kita substitusikan X1, X2, X3 ke persamaan 5, yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 18. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga akan didapat lambda 1 sama dengan min 3 per 2 dikurang 7 lambda 2 dibagi 3. Didapat bahwa lambda 1 sama dengan negatif setengah dikurang 7 lambda 2 per 3. Lalu kita substitusikan lambda 1 tadi ke persamaan 6, yaitu 3 lambda 1 ditambah 6 lambda 2 sama dengan 1. Sehingga dapatlah lambda 2 sama dengan negatif 5 per 2. Lalu kita substitusikan lagi lambda 2 itu ke persamaan 7 untuk mencari nilai lambda 1-nya. Sehingga dapatlah lambda 1 sama dengan 16 per 3. Jadi didapat nilai pengalihan Lagrange yaitu lambda 1 sama dengan 16 per 3 dan lambda 2 sama dengan min 5 per 2. Selanjutnya kita temukan nilai X1, X2, X3 dengan mensubstitusikan lambda 1 dan lambda 2 tadi ke persamaan 1, 2, 3. Yang pertama kita cek dulu X1. Kita masukkan lambda 1 dan lambda 2-nya, sehingga akan didapat hasil X1 sama dengan 50 per 12 atau sama dengan 4,17. Begitupun dengan X2 dan X3, dapat X2-nya sama dengan 47 tambah 12 sama dengan 3,92. Untuk X3-nya sama dengan 23 per 12 sama dengan 1,92. Jadi didapat titik stasionernya X1, X2, X3 sama dengan 50 per 12, 47 per 12, dan 23 per 12. Nah, untuk step ketiga kita akan menemukan border hasian matrik atau matrik hasian terbatas dan determinan matrik hasian terbatas tersebut. Karena kita memiliki n sama dengan 3 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan M sama dengan 2 kendala, yaitu lambda 1 dan lambda 2, maka matriks hasian terbatasnya yang akan dicari yaitu matriks 5 kali 5, di mana didapat dari n ditambah m dikali n ditambah m.
Matriks hasian berbatas tersebut terdiri dari matriks O, matriks P, matriks P transpose, dan matriks Q. Nah, kita akan mencari elemennya satu-satu. Untuk matriks O, yaitu berukuran M dikali M. Kan tadi kita punya M sama dengan 2, berarti matriks O itu berukuran 2 kali 2 yang terdiri dari elemen 0, 0, 0, 0. Untuk matriks P, yaitu ukurannya dilihat dari M dikali N, yaitu 2 dikali 3. Matriks dengan elemen pada baris 1, yaitu turunan parsial pertama dari H1 terhadap ketiga variabelnya, dan elemen pada baris kedua, yaitu merupakan turunan bersama dari H2 terhadap ketiga variabelnya, yaitu P sama dengan lambda, P sama dengan parsial H1 terhadap X1, parsial H1 terhadap X2, dan terhadap X3. Di baris kedua, yaitu turunan parsial H2 terhadap X1, X2, dan X3. Nah, kan kita cari dulu satu-satu nilainya. H1 tadi yaitu 10 dikurang S1 dikurang S2 dikurang S3. Kita turunkan terhadap X1, ya hasilnya -1. Kita turunkan terhadap X2, hasilnya juga -1. Dan kita turunkan terhadap X3, yaitu -1. Untuk H2 sama dengan 18 dikurang 2X1 dikurang X2 dikurang 3X3, didapat turunan terhadap X1-nya yaitu -2, turunan terhadap X2-nya yaitu -1, dan turunan terhadap X3-nya yaitu -3. Sehingga kita dapat susun dalam matriks P, yaitu menjadi matriks P dengan elemen -1, -1, -1, -2, -1, dan -3. Untuk matriks transposnya kita tukarkan saja baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Sehingga dapat P transpose sama dengan matriks dengan elemen -1, -2, -1, -1, -1, dan -3. Selanjutnya kita akan mencari matriks Q, di mana ukuran matriks Q itu yaitu dilihat dari N. N kita tadi kan 3, berarti matriks Q yaitu berukuran 3 kali 3, yang elemennya merupakan turunan parsial kedua fungsi Lagrange terhadap XI. Nah seperti ini. Terus kedua dapat bahwa turunan L terhadap X1 sama dengan 8 dikurang 2X1 ditambah lambda 1 ditambah 2 lambda 2, sehingga turunan kedua terhadap X1 yaitu -2. Yang kedua, turunan fungsi Lagrange terhadap X2 sama dengan 5 dikurang 2X2 ditambah lambda 1 ditambah lambda 2. Sehingga didapat turunan kedua fungsi Lagrange terhadap X2 sama dengan -2. Yang ketiga yaitu turunan parsial fungsi Lagrange terhadap X3 sama dengan L dikurang 2X3 dikurang lambda 1 dikurang 3 lambda 2. Maka turunan parsial kedua terhadap X3 yaitu -2. Untuk I tidak sama dengan J, yaitu merupakan turunan silang, maka turunan parsial kedua fungsi Lagrange terhadap XI dan XJ sama dengan 0. Sehingga didapatlah matriks Q itu elemennya -2, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, -2. Sehingga didapat matriks hasiannya yaitu kita susun matriks O, matriks P transpose matriks Q itu tadi. Dan matriks Q tadi menjadi matriks 5 kali 5, yang elemennya 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -2, -1, -3, -1, -2, -2, 0, 0, -1, -1, 0, -2, 0, -1, -3, 0, 0, -2. Selanjutnya kita cari determinan matriks hasian berbatas. Di sini kita gunakan ekspansi ke faktor baris pertama. Determinan matriks hasian berbatas yaitu 0 dikali determinan dari matriks 0, -2, -1, -3, -2, -2, 0, 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, 0, -2, dikurang 0 dikali determinan matriks 4 kali 4 yang dikurang 0 dikali determinan dari matriks 0, -2, 0, 0, -2, -1, -3, -1, -2, 0, 0, -1, 0, -2, 0, -1, 0, 0, -2, ditambah negatif 1 dikali determinan dari matriks 0, 0, -1, -3, -1, -2, -0, -1, -2, 0, 0, -1, -2, -1, -1, -2, 0, -1, -3, 0, -2. Lalu dikurang dengan
negatif 1 dikali dengan determinan dari matriks 0, 0, min 2, min 3, min 1, min 2, min 2, 0, min 1, min 1, 0, 0, min 1, min 3, 0, min 2, ditambah min 1 dikali determinan matriks ditambah min 1 dikali dengan determinan dari matriks 0, 0, min 2, min 1, min 1, min 2, min 2, 0, min 1, min 1, 0, min 2, min 3, min 1, min 3, 0, 0. Dapat 0 dikurang 0 ditambah min 1 dikali 4 dikurang min 1 dikali min 16 ditambah min 1 dikali 8. Nah, sama dengan min 4 ditambah sama dengan min 4 dikurang 16 ditambah 8. Sama dengan min 12. Nah, kita masuk ke step keempat, yaitu menentukan determine nature of optimum. Jika determinan matriks hasil batas besar dari 0 atau positif, maka Z adalah minimum. Jika determinan matriks hasil berbatas tadi kecil dari 0 atau negatif, maka Z adalah maksimum. Karena kita dapatkan tadi bahwa determinan sama dengan negatif 12, yaitu kecil dari 0, maka Z adalah maksimum. Nah, untuk step kelima, untuk step yang terakhir, yaitu step kelima, tentukan titik optimal. Kita substitusikan titik stasiun tadi ke fungsi tujuan, yaitu 50/12, X1 sama dengan 50/12, X2 sama dengan 47/12, X3 sama dengan 23. Sedih. Nah, cerita lo deh, boleh deh. Nah, presentasi ya. Ngecek nak pindahan. Nah, kalau cek on itu deh. Sampai mana tadi ya? Sampai sekolah. Iya tuh nah. Jauh kak. Iya, sesudah tugasan deh boleh. Bapak lembak kan? Kurang sini. Nah, selanjutnya untuk step kelima, yaitu kita menentukan titik optimal dengan mensubstitusikan titik stasioner ke fungsi tujuan. Tadi didapat bahwa X1 sama dengan 50/12, X2 sama dengan 47/12, dan X3 sama dengan 23/12. Kita substitusikan ke fungsi Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 dikurang x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat. Kita masukkan nilai x1, x2, x3-nya, sehingga didapatlah hasil akhirnya yaitu 28,0. Jadi didapat nilai maksimum fungsi adalah 28,04 pada titik x1, x2, x3 sama dengan 50/12, 47/12, dan 23/12. Jadi solusi optimum yang kita dapatkan yaitu X1 sama dengan 4,17, X2 sama dengan 3,92, X3 sama dengan 1,92. Itu sama dengan untuk waras kita butuhkan sebanyak 4,17 sama dengan 4 dalam satuan ton. Air bersih yaitu X2 sama dengan 3,92 atau dibulatkan menjadi 4 satuan dalam satuan ribuan liter. Obat-obatan yaitu X3 sama dengan 1,92 atau sama dengan 2 satuan paket besar. Dengan sumber daya maksimum 10 unit total distribusi bantuan, komposisi optimal yang direkomendasikan model adalah 4,17 atau sama dengan 4 unit ton dialokasikan untuk beras atau kebutuhan pangan dasar berupa terdampak, 3,92 atau sama dengan 4 unit ribuan liter untuk air bersih untuk mengurangi risiko penyakit pasca banjir, dan 1,92 atau sama dengan 2 unit paket besar untuk obat-obatan atau medis, yaitu fokus pada kasus darurat, bukan stok berlebihan. Obat-obatan bukan dibuat sedikit karena tidak penting, tetapi karena alokasi berlebihan tidak meningkatkan efektivitas dalam model dan kondisi lapangan, sehingga kendala X1, X2, X3 sama dengan 10 tetap terpakai konsisten sebagai batas logistik. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, berdasarkan perhitungan metode Lagrange, solusi optimal diperoleh pada X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 2.
Ini menunjukkan bahwa prioritas bantuan yang paling efektif pasca banjir di Aceh Tamiang adalah menyediakan pangan dan air bersih sebagai kebutuhan utama, sementara obat-obatan dialokasikan sebagai kebutuhan kritis agar tidak terjadi overstocking. Dengan demikian, distribusi berada pada kondisi yang paling efisien dalam batas sumber daya yang tersedia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.